C-nya ada mungkin yang belum tahu bisa tahu C kulit dari babi itu bagaimana. Kalau nggak salah Pak Uli beliau menyebutkan ada 3 titik gitu Pak. Jadi misalnya kita mau beli sepatu atau sandal, biasanya di sepatu di bagian bawahnya yang solnya itu ada bentuknya kulit, tapi kemudian titiknya tiga kata Mbak Uli itu dari babi. Ini hanya untuk membicarakan kulit. Jadi pastikan sekali. Kalau ada Pak Uli atau Pak Dai mungkin bisa menambahkan. Gimana kira-kira tuh Pak Uli kan yang bisa menambahkan? Ya, ciri-ciri kulit babi itu pori-porinya gede, biasanya 3 gitu. Maksudnya 3? Jadi 3 bentuknya 3 gitu. Kelihatan kelompok. Nah, kelompok 3 gitu. 3 titik. Terus 3 titik itu. Iya. Jadi titiknya enggak pisah-pisah tapi 3 gitu. Itu di sepatu kelihatan. Walaupun dari sama kelihatan. Tapi kalau kita megang tuh enggak apa-apa ya. Kayak gitu. Kan dari sama, itu maksudnya enggak kan kering kan ya? Gimana, Bang? Kering Apa ya? Kita tanpa megang jadi nggak apa-apa gimana? Kan kalau sudah disama suci, dengan bahasa lain kalau belum disama tidak suci, loh. Ya kayak misalnya, ya. Maka menjadi kering dengan kering. Anjing itu ketemu misalkan anjing kering dengan kering, gimana hukumnya? Enggak, najisnya enggak pindah ya. Contoh ini, dia masih hidup. Kering dengan kering najis enggak? Enggak, mestinya enggak ya. Ada ulama yang memberi rukhsah tidak menjadi najis. Kering dan kering. Makanya ulama kemudian nanti akan dibahas di dalam bab lain bahwa ada 3 yang berkaitan dengan binatang, bangkai binatang. Itu dia tidak menjadi najis karena dia tidak berkaitan dengan darah. Yang pertama adalah tulang. Kita menemukan tulang dengan jalan, kita pegang. Tulangnya apa misalnya? Tulangnya kerbau, maka tidak menjadi najis. Tulang ayam misalkan, ini tulang ayam, nggak tahu habis makannya Pak Puji siapa ini gitu di jalan, maka tidak menjadi najis. Tanduk ya, ada tanduk itu, termasuk gading itu. Gading itu kan kita dipakai untuk apa, curutu dan sebagainya. Maka dia tidak menjadi najis karena dia tidak berkaitan dengan darah. Ulama terang. Kemudian diantaranya adalah rambut. Ini nanti ada dalam bahasan mengenai bab ketika hadis mengenai bab makanan. Nanti ada hadisnya. Nah, rambut itu, tentang rambut itu di sini ada sikat yang dibuat dari rambut babi. Babi boleh ya. Enggak boleh. Walaupun kering mungkin enggak boleh ya. Termasuk yang mahal dari sini. Ya. Nah, kalau kulit tadi kalau misalkan kita pegang nah, kalau kulit dipegang najis. Ada ya, sama. Nah, ini tentang mengenai al-ihab. Yang ke-17. Yang sama, wa'an Salamata, dan dari Salamah ibnil Muhib, dan ibnu putranya Muhib radhiyallahu an, qala berkata Salamah, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahu juludil maitati tahuruha. Dibahu juludil maitah, mensamak kulitnya binatang atau bangkai, binatang yang mati atau bangkai, tahuruha, itu mensucikan dia. Sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya hampir sama ya dengan ini. Lanjut ya, yang ke-18. Wa an Maimunah, dan dari Siti Maimunah radhiyallahu anha, qalat berkata Siti Maimunah, marra berjalan an-nabiyyu nabi bisyatin. Nah, bisyatin bertemu dengan syat, dengan wedus, dengan kambing. Ya jurunah, yang orang-orang itu sedang
membopong atau mengangkat atau menarik, ya, mau membuang. Orang membuangnya. Faqala, maka berkata Nabi, lau akhadtum ihabah, bok menawa, apakah tidak istilahnya bok menawa diambil kulitnya, apakah tidak diambil kulitnya? Andainya diambil kulitnya bisa juga, tapi launya lau lil istifham. Jadi perkataan itu adalah perkataan untuk istifham, sifat untuk bertanya. Bok menawa ya diambil kulitnya, tapi sifatnya bertanya. Gitu. Faqalu, maka berkata sahabat, innaha maitatun ya Rasulullah, sesungguhnya dia bangkai. Faqala, maka berkata Rasulullah, yutahhiruha, membersihkan kulit itu, alma, air, wal qoroz, dan korot itu daun atau biji-bijian yang memang untuk menyamak. Kalau orang orang pesantren bilangnya daun widara. Bidara. Enggak tahu seperti apa daunnya, saya tahu dari pesantren begitu daun seperti apa enggak tahu. Ada pohonnya ya? Ada pohonnya. Iya, pohon bidara. Udah tahu Pak? Biasanya juga obat orang meninggal juga itu ambil daun bidara. Ya, pokoknya ada alat untuk menyamaknya. Yang jelas ini menyamaknya itu ya, bisa yang jelas menghilangkan 3 dalam samaknya. Ketika menyamak yudabbihu, maka menghilangkan 3. Yang pertama adab, yaitu darah. Kulitnya harus terbersihkan darahnya. Yang kedua al-lahm, dibersihkan dari daging. Jadi tidak ada daging yang masih ini, bersihkan gitu, masih ada kambing nempel. Ya. Kemudian warihuhu, rih, bau. Jadi gitu. Bau bacin gitu. Mana? Enggak hilang. Makanya al-damu itu dengan air, ya. Al-lahmu itu, warihu itu dengan al-qirad tadi. Dengan daun itu. Ya. Jadi adamu itu dihilangkannya dengan air, al-lahmu warihu itu dihilangkannya dengan alkohol. Makanya 3 ini harus hilang. Kalau misalkan ini salah satu sifatnya saja masih baik itu misalkan ada darahnya atau ada ininya atau baunya, maka hukumnya tetap menjadi najis. Kecuali kalau darahnya itu tidak bisa dihilangkan. Misalnya darah putih, itunya warnanya putih tapi kemudian nggak bisa hilang, ini tidak menjadi masalah. Misalnya pengalaman waktu kecil itu pernah dibeliin tas dari kulit apa bahwa alam tebel, tapi baunya itu tidak enak. Orang itu bilang itu bau kulit itu. Nah, saya nggak ngerti ngilanginnya gimana, ini nggak mau pakai, orang namanya anak-anak. Diledek teman-teman baunya nggak enak, udah nggak dipakai. Nah, apakah yang dimaksud bau itu kayak gitu? Jadi baunya itu bau khas bangkai. Iya. Jadi kalau bau, kan ada sesuatu pasti ada baunya. Kalau ada dari binatang selalu ada baunya. Maka kalau baunya itu hanya bau kulit, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau baunya adalah bau bangkai. Bau